Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang website Trademap. Di sini kalau teman-teman belum punya akunnya bisa register dulu. Kita daftar dulu di website ini. Trademap itu untuk negara berkembang gratis ya. Kalau untuk negara maju mereka berbayar. Jadi beruntung banget kita bisa bisa mengakses website ini yang merupakan market analysis tools secara gratis gitu. Nah, di sini kita harus masukkan email. Kita masukkan email lalu mengconfirm email address lagi. Saya masukkan lagi email yang kedua lalu kita lanjutkan registrasinya. Di sini memang websitenya agak loading ya. Jadi teman-teman tunggu saja. Nah, ada beberapa informasi yang perlu diisi. Yang bertanda bintang itu mandatory ya, jadi harus diisi seperti password, lalu ada first name, last name, kalau ada gender, dan lokasi kita di mana. Kita tulis nama kita. Saya tulis saya salah. Kita tulis saja belajar ekspor ya. Lalu masukkan gendernya kita oke. Lalu kita pilih Indonesia. Nah, untuk ke bawahnya itu misalnya kita tulis status kita apa, misalnya kita student atau kita kerja atau self-employed, wirausaha, bisa di. Dan di sini language-nya cuma ada 3 ya kalau nggak salah, bahasa Inggris tadi, Spanyol sama. Nah, di sini bisa kalian isi atau dikosongkan juga nggak apa-apa. Nah, di bawahnya itu ada checklist ITC. Ini lebih ke apa ya? Email kayak marketing dan lain-lain. Bisa kalian checklist atau tidak di checklist. Kalau saya tidak sepertinya. Nah, apa aja sih yang akan kita peroleh dari website Trademap ini? Kita bisa pertama melihat perdagangan, lalu ada market aksesnya kemana aja, lalu market price informasi, lalu juga aturan-aturan yang ada di negara fasilitas tujuan kita nantinya. Nah, setelah itu kita submit. Lalu kita masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Lalu kita login. Tunggu beberapa menit, enggak ada menit, detik. Lalu di sini akan ada tampilan Trademap sendiri. Ini berandanya ya, home-nya. Nah, di sini ada beberapa button, home search, ada data availability, kita bisa melihat data-data di situ. Lalu yang akan kita bahas yaitu import dan ekspor, karena kita akan melihat negara tujuan ekspor produk yang potensial untuk produk-produk kita. Nah, untuk import itu adalah untuk melihat negara-negara yang mengimport produk tersebut. Kalau kita klik ekspor, maka itu untuk melihat negara-negara yang mengekspor produk tersebut gitu. Nah, lanjut ke kolom yang di bawahnya. Kolom di bawahnya kita akan isi dengan, di sampingnya kan ada service dan produk. Kita klik produk, lalu nanti kita masukkan HS code dari produk yang akan kita cari. Misalnya kita akan mencari wood charcoal misalnya. Nah, ini di bawah ya, paling bawah ada. Lalu kita klik. Nah, untuk kolom yang kedua, ketika kita tidak spesifik mencari di negara mana, kita bisa kosongkan sehingga nanti akan muncul semua negara yang mengimport produk tersebut. Lalu klik trade indicator. Setelah itu kita akan memperoleh data seperti ini. Ada importer, ada US, ada Jepang, ada Jerman, ada Cina, ada Korea, ada Saudi Arabia. Nah, di sini kita bisa melihat list negaranya, dan juga ada value imported tahun 2021 yang terbaru, nilai import tahun 2021 ya, 2 tahun sebelumnya. Nilai importnya
lalu ada kuantitinya, juga kita bisa lihat unit value-nya atau harga jual. Tapi ini di sini harga jualnya itu rata-rata ya. Jadi diambil rata-rata setiap perdagangan yang terjadi di situ, lalu terdapat harga unit value-nya. Nah, kita bisa lihat di sini itu 1000 ya. USD 1000 berarti itu per unit, berarti ton berarti 653 US dollar per ton. Di sini kita melihat ada yang menarik nih. Saudi Arabia dia cukup tinggi ya harganya dibanding yang lain. Ini bisa kita jadikan salah satu ini berpotensi gitu untuk negara tujuan kita. Lalu kita lihat growth value-nya 25%, lalu ada share importnya juga 5,4%, dan juga jangan lupa kita lihat tarifnya. Average tarif itu adalah tax atau pajak yang akan dikenakan kepada importer ketika mengimport produk tersebut. Di sini 0 ya, berarti oke lah ya, tidak ada kos-kos yang ditambahkan terhadap importir yang akan mengimport produk tersebut. Oke, saya putuskan saya akan coba lebih detail lagi tentang Saudi Arabia ini. Nah, untuk melihat saingan kita atau enggak impor siapa saja sih yang mengekspor produknya, kita bisa klik Saudi Arabia, klik. Nah, ini adalah negara-negara yang mengekspor produknya ke Saudi Arabia. Nah, ternyata kelihatan ya Indonesia paling banyak ya. Jadi dibandingkan dengan yang lain, dengan saingannya ada kompetitornya, ada Vietnam, Cina, Malaysia, dan Egypt. Oke, kita bisa lihat. Berarti kita harus membuat produk kita lebih baik ya dari kompetitor kita. Lalu kalau kita klik lagi di bagian plusnya ini, kita akan melihat perdagangan antara Indonesia dengan Saudi Arabia untuk produk ini. Dan juga produk kita lihat ada Saudi Arabia's imports from Indonesia, berarti nilai import Saudi terhadap Indonesia pada produk ini sekitar 44.000 dolar ya untuk 2019 dan 2020, 2021. Nah, lalu untuk ekspornya Indonesia ke dunia, bukan ke Saudi aja, ke dunia itu ada sekitar 266.000 dolar. Nah, untuk Saudi Arabia sendiri dia mengimpor produk ini dari dunia sekitar 75 dolar. Sedangkan kan kita kirim ke Saudi itu 44.000 dolar, sedangkan kebutuhan Saudi Arabia itu 75 dolar. Berarti masih ada gap ya. Nah, di sini gap ini tuh mungkin diisi oleh kompetitor kita yang lain, yang tadi Vietnam dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita bisa lebih bersaing lagi, atau mungkin supplier yang lain ada ingin meningkatkan pasarnya ke Saudi Arabia atau memperluasnya, masih ada kesempatan. Jadi gitu teman-teman. Mungkin segitu dulu analisis atau enggak mencari negara tujuan ekspor yang bisa kita peroleh dari trade map ini. Nextnya mungkin akan dibikin video-video lainnya, tapi kalau teman-teman ada saran atau komen, silahkan komen di YouTube channel ini. Oke? Terima kasih semua.